Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022. Baik Bapak Ibu, jadi ini ada perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi ini ada area-area terpadu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini Masjid Jami Siti Khadijah. Terus ini adalah pacuan kudanya. Di sana juga ada gazebo kalau Bapak Ibu mau istirahat, duduk-duduk bawa keluarga di situ juga silahkan. Terus ini adalah blok B Bapak Ibu. Ini adalah rumah contoh subsidi tipe 3660, 2 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan carport kita sudah floor semen full. Dan kelebihan kita Bapak Ibu yang pertama adalah dinding double. Kalau double samping udah biasa, kita double sama rumah belakang juga. Jadi ini kalau ini sudah ada tembok, berarti nanti kita kasih tembok lagi, jadi double. Tuh. Terus pintu utama juga double dan kita pakai daun pintu dan jendela itu jati. Kita cat pakai premium jotun, kita ada meja dapur, kabel pakai kabel Etherna, carport juga sudah dibeton, full plaster, dan kita sudah gratis untuk saat ini adalah sumur bor. Jadi kita sudah borkan sumurnya. Tuh. Jadi seperti itu. Nah ini kita juga nanti lihat ke blok yang belakang. Nah ini adalah playground. Nah di sana adalah rumah-rumah komersil. Kalau yang tingkat itu tipe 8270 itu harganya sekitar 700 jutaan. Kalau di sana ada tipe 4860 itu harga di 255 jutaan, hampir 260 lah itu. Itu yang komersil. Kalau yang lainnya kita subsidi yaitu tipe 3660 tuh. Nah kalau yang hook ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi hook itu lebihannya 30 meter persegi. Ini kalau belum dibangun kelihatan kecil, tapi kalau dibangun seperti itu bisa buat satu toko gitu, bisa gede lah gitu. Bahkan di sana ada yang di-skat jadi 3 toko. Jadi kan ini 10 meter ya, 10 meter dibagi menjadi 3 meter, 3 meter, 3 meter. Itu jadi malah kelihatan luas, jadi 3 toko tuh. Terus di sana itu ada blok D yang dekat pacuan kuda itu blok D. Terus di sananya ada blok E dan blok F. Kalau di sini blok C, terus di sebelah sana itu blok G, Bapak Ibu. Setelahnya blok C itu blok G, terus blok I, di sana blok M, blok O, blok N, blok selanjutnya. Tuh. Nanti kita ke sana juga. Oke, itu kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu rumah contoh. Langsung gabung. Ini adalah salah satu rumah contoh. Jadi semua tipe seperti ini kita sekarang sudah hampir 1000 unit yang kita bangun. Dari blok B, C, D, E, F, G, terus juga H, H belum ya, I, terus juga M. Itu sudah kita bangun sekarang sampai M4. Tuh. Nanti kita lihat ke belakang. Jadi ini adalah tipe 3660. Jadi kita yang tadi saya bilang, kita sudah double dinding antar rumah samping juga ada rumah belakang tuh. Dan ini adalah pasak depannya. Pintu sudah pakai pintu jati, daun pintunya dan juga daun jendelanya tuh. Kita carport juga udah dibeton dan di plaster full. Bapak Ibu, ini full, biasanya kan cuma jalan motor aja ya. Terus ada juga bak taman. Nah itu di situ ada carport yang kedalamannya sudah 1,5, jadi nggak usah didalemin lagi tuh. Itu yang banyak ditanyakan Bapak Ibu biasanya pertama, di sini banjir enggak? Alhamdulillah selama pembangunan di sini kita nggak pernah banjir. Pernah kali CBL itu meluap, alhamdulillah meluapnya nggak ke sini. Tuh, jadi ke seberang sana. Gitu. Terus di sini cicilannya flat apa tidak? Nah kebetulan tahun ini Bapak Ibu program subsidi dari pemerintah itu adalah PLPP. PLPP itu adalah flat sampai lunas. Tuh, jadi kalau yang 15 tahun itu sekarang 1.260.000, nggak sampai 1,3. Itu sampai lunas itu segitu, nggak naik gitu. Terus untuk DP berapa? DP all in itu normalnya sama SHM itu adalah 23 juta.
23 juta itu udah sama SHM. Tapi kita lagi promo saat ini yaitu 18,8 jutaan gitu. Memang kalau bulan-bulan kemarin lebih murah sih, ada yang cuma 15 juta, ada yang 11 juta, kita naik terus. Tapi normal itu adalah 23 juta. Udah sampai SHM tuh. Ini mungkin kalau di Bekasi mungkin saya baru nemu perumahan subsidi yang langsung diurusin sampai SHM, yaitu di sini tuh. Kalau rata-rata kan yang lain adalah HGB, hak guna bangun tuh. Kalau di sini sudah SHM itu. Terus Bapak Ibu, kita untuk KPR juga fokus ke syariah. Jadi alhamdulillah di sini 100% yang KPR itu kredit ke bank itu semuanya pakai bank syariah tuh. Makanya untuk menjaganya kita juga tidak nerima uang apapun sebelum Bapak Ibu dipastikan akad dengan bank tuh. Mudah-mudahan semuanya di ACC, tapi andai kata ada yang tidak di ACC, ketika nanti berkas sudah kumpul, tidak ada kewajiban membayar uang apapun. Jadi nggak ada booking, hangus, nggak ada apapun. Jadi uang DP all in-nya dibayarkan kapan? Itu nanti ketika akad. Bisa dicicil nggak? Nggak bisa dicicil nanti ketika akad. Jadi Bapak Ibu bisanya nabung. Sekarang monggo nabung di rekeningnya masing-masing. Kita nggak nerima cicilan. Biasanya kan nyicil dulu tuh ke developer. Kalau nggak di ACC biasanya dipotong 30 atau berapa gitu. Kita nggak. Silakan Bapak Ibu kalau ada rezeki ditabung di masing-masing rekening. Gitu. Jadi nanti dibayarkannya ketika akad tuh. Kalau nggak di ACC nggak usah bayar uang apapun tuh. Jadi bookingnya bagaimana? Bookingnya cukup melengkapi berkas. Jadi berkas lengkap baru kita terima tanpa bayar uang booking tuh. Jadi insya Allah itu ikhtiar kita bersama untuk menjaga kesyariahannya. Customer dapat rumah, bayar. Nggak dapat rumah ya nggak usah bayar uang apapun gitu. Terus seperti itu. Nanti untuk berkas-berkasnya apa silakan WA saya. Nanti saya akan akan kasih contoh-contohnya, akan saya lihat tutorial untuk cara melengkapinya. Insya Allah komplit deh di situ. Rata-rata bisa melengkapi berkas itu rata-rata seminggu. Jadi Bapak Ibu sekarang survei, kalau yang belum bawa berkas itu biasanya minggu depan udah bisa melengkapi. Jadi sebenarnya survei berkas juga kebanyakan adalah berkas pribadi ya. Jadi nggak terlalu banyak, kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu berkas pribadi kayak KK, KTP, foto, NPWP, terus BPJS itu kan tinggal ngeprint yang Bapak punya aja gitu, Bapak Ibu punya aja. Kalau yang dari kelurahan itu ada 3. Yang pertama surat tidak memiliki rumah, yang kedua pasangan tidak bekerja, udah 2 aja. Atau kalau yang tidak punya pasangan itu berarti single plus surat keterangan belum menikah, itu tetap dari kelurahan. Jadi dari kelurahan itu cuma 2 tuh aslinya, itu seperti itu. Terus kalau dari kantor yang perlu di stempel yaitu surat pernyataan penghasilan sama surat keterangan kerja. Kalau yang lainnya seperti slip gaji nggak usah distempel, nggak apa-apa, karena ada sebagian slip gaji itu yang dikirim secara email, itu berarti nggak usah distempel, nggak apa-apa. Itu sih. Yang lainnya ya data pribadi gitu loh, nggak terlalu banyak gitu. Nah kecuali Bapak Ibu yang KTP-nya di luar Jabodetabek. Jadi contohnya Bapak Ibu kerja di Bekasi tapi KTP-nya Bandung, Surabaya atau mana lah di luar Jabodetabek, maka itu harus dilengkapi surat domisili dari Bapak Ibu tinggal di Jabodetabek sini. Apakah di Bekasi, di Jakarta, di Bogor, di Tangerang, silakan bisa. Itu seperti itu. Jadi pakai surat domisili. Harus dari kelurahan, iya harus dari kelurahan. Tuh. Kalau RT RW apakah perlu? RT RW itu hanya sebagai pengantar saja. Kalau kelurahan minta ya berarti harus ke RT RW dulu. Kalau nggak minta ya langsung tanda tangan di kelurahan, stempel kelurahan itu cukup gitu. Ada juga domisili itu yang kelurahan nggak mau ngasih. Bapak Ibu coba ke kecamatan kalau kelurahan nggak mau ngasih. Gitu. Tapi kalau sudah dapat dari kelurahan nggak usah ke kecamatan. Jadi minimal ke kecamatan, kalau nggak minimal dari kelurahan. Kalau kelurahan nggak ngasih maka boleh minta ke kecamatan. Tapi kalau RT RW belum bisa. Tuh. Insya Allah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita ke dalam. Nah kita juga udah siapkan jalur
apa kerannya apa tinggal beli keran aja, jadi jalurnya sudah ke belakang, nggak usah ngebobok lagi. Nah ini adalah daun pintunya Bapak Ibu, kita sudah model kupu-kupu seperti ini. Monggo masuk. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu 3x3. Kalau untuk yang desain baru Bapak Ibu silakan masuk. Ini udah nggak ada nih. Ini nggak ada. Tapi gentengnya agak ke belakang. Gitu loh. Agak ke belakang, nanti kita lihat deh model yang terbaru. Karena sebagian banyak yang ngebobok ini sekatnya. Jadi pada Bapak Ibunya ngebobok sekatan, lebih baik kita nggak usah pasang, tapi memang ya developer harus mempertimbangkan seluk di sini harus kuat gitu loh. Di sini harus kuat gitu. Tapi alhamdulillah udah kuat gitu. Jadi kalau hitung-hitungan biaya model lama, model ini sama model yang baru ya, developer lebih banyak mengeluarkan uang yang model baru. Kenapa? Karena tembok harus tingginya 3 meter, terus juga gentengnya sampai sini gitu loh, cuma tinggal berapa 80 cm lah yang nggak ketutup. Nanti kita lihat di sana. Terus ini hilang, tapi gentengnya langsung ke belakang bajaringannya. Yang baru. Tuh. Tetap nanti ada bak kontrol. Ini kalau air hujan jadi satu di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ngedak di atas juga nanti kan pembuangannya masing-masing. Gitu. Air hujannya. Untuk bak mandi juga tetap di belakang. Tuh. Jadi silakan dilihat-lihat di foto-foto, nanti ada pertanyaan silakan disampaikan ke saya. Silakan, nanti kita ke belakang. Ke blok belakang. Nah, ini kamar tidur utama 3x3 cukup luas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kamar tidur anak-anak 3x2,5. Untuk jalan itu row 6. Row 6 itu 2 mobil berpapasan Pajero itu masih bisa. 2 mobil Pajero berpapasan masih bisa, jadi cukup lega. Biasanya rumah subsidi itu standarnya row-nya 5, 4. Ini kita sudah 6. Tuh. Nah kalau yang milih di row lebih dari 6, ada row 8, ada row 10, itu berarti kena coupling strategis, nambah lagi. Jadi bukan 18.800.000. Atau rumahnya seperti ini tapi depannya ada tamannya. Itu juga nambah coupling strategis. Tuh. Jadi coupling strategis itu atau di pojokan ada tanah lebihannya itu nambah lagi coupling strategis. Tapi kalau Bapak Ibu normal seperti ini terus depannya row 6 terus depannya ada rumah lagi berhadapan-hadapan, itu berarti normal. Itu DP all ini cuma 18.800.000. Bayarnya nanti ketika akad. Nggak nambah. Untuk air nanti kita borkan, Bapak Ibu tinggal beli mesinnya aja. Mesinnya yang biasa, nggak usah yang jet pump. Itu malah nggak kepake kalau jet pump. Tenaganya terlalu besar, malah nggak ini boros gitu. Paling ya semi jet pump paling maksimal itu. Atau yang biasa juga udah ngangkat. Itu Bapak Ibu silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Survei serentak hari ini Minggu 22 Mei 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Survei serentak. Ini adalah blok C. Jadi plafonnya itu sampai sini. Nah, keren kan? Jadi kebukanya dikit. Jadi Bapak Ibu nutupnya dikit sih, nanti tinggal digabung ke sini. Tuh. Tetap ada meja dapur di sini. Jadi Bapak Ibu nanti PR-nya cuma tinggal ngeramik sini sama nutup dikit. Tuh. Kok nggak sekalian aja? Kalau sekalian nanti malah masuknya komersil. Karena kan tetap subsidi itu kan ada batasan-batasannya. Tuh. Ini bak kontrolnya, bak kontrol. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandinya kita sudah ada bak mandinya, sudah di keramik. Keren kan ada. Jadi dindingnya sudah di keramik. Jadi Bapak Ibu cuma dikit nih. Cuma dikit PR-nya. Iya.
nggak ada skat seperti ini, jadi lebih luas, lega. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau seperti ini, tinggal Bapak Ibu kalau mau nyekat sekebutuhan Bapak Ibu, bisa cuma segini kan, nanti berarti lega, atau nggak usah juga silakan, atau pakai partisi juga bisa, pakai ya. Sekarang kan banyak tuh yang lebih cakep-cakep yang bisa dirubah, bisa digeser partisinya, atau pakai apa, gebiok kalau Jawa. Itu seperti itu, jadi lebih keren sini. Di depan itu udah keren, sini tambah keren lagi. Nah ini kamar tidur anak-anak sama 3 kali 2,5, dan ini kamar tidur utama 3 kali 3. Bapak Ibu, kenapa kok ini masih dibolongin? Jadi ini buat hawa. Sebelum Bapak Ibu pindah itu kita nggak pasang. Kalau Bapak Ibu pindah baru kita pasangin. Gitu. Jadi kalau kalau langsung ditutup biasanya nanti ngangkat itunya, keramiknya itu ngangkat gitu. Pecah malah. Makanya kita nggak pasang. Sama itu di kamar sana juga ada, di kamar utama juga kita kasih bolong. Jadi seperti ini yang terbaru. Model yang ini hanya di Blok M aja atau Blok M dan seterusnya, MNOPQRSTUPWQZ, insya Allah. Nah ini juga udah double ya Bapak Ibu ya, double sama tetangga belakang itu double. Jadi ini developer sebenarnya biayanya lebih mahalan ini gitu, karena kan memang harus ngasih baja ringan sampai belakang, terus di sini juga harus kasih seluk, terus tembok juga 3 meter, kan lebih tinggi ini kan 3 meter tuh. Kalau kemarin 2 meter 4 itu seperti itu nanti kita lihat ke belakang. Review rumah subsidi tipe 3660 yang tipe terbaru. Jadi jalanannya row 6. Terus ini sudah ada carport full ya, ada meja kotak taman. Ini tipe 3660. Juga gentengnya sudah beton. Terus pintu double pakai pintu jati, daun pintu jati, juga daun pintu jendela juga jati. Nah ini kelebihan yang baru, jadi plafonnya langsung ke belakang, tersisa cuma nggak sampai semeter lah ya. Terus sudah ada meja dapur juga, jadi nggak ada sekat, ngeplong. Kamar mandi sama di belakang, ada bak kontrol, nggak apa-apa terus Bu. Nah ini juga bak mandinya sudah kita keramik, kelilingnya full, ada bak mandinya juga. Tuh. Itu nanti kita kasih keran juga untuk kamar mandi kamar tidur belakang 2 kali 1/2 kali 3 kali 2,5 maaf. Nah ini kalau kamar tidur utama 3 kali 3, jadi lebih lega ya, ruang tamunya langsung ke belakang, jadi PR-nya cuma nutup sedikit. Oke. Ini M1 ya, dan itu langsung gabung ke M2, jadi jalanannya sudah nyambung. Nih lagi Bang ya, jadi kerennya di sini tuh dasar itu pondasinya itu sudah batu kali, jadi di atasnya dikasih seluk baru batako. Dan besinya itu besi 10, jadi bukan besi banci. Bang, nah ini ya dari beberapa rumah ini harus ada jalan gangan seperti ini. Ini termasuk yang kena kapling strategis. Kita lagi survei serentak. Nah ini lagi dibangun ya, blok M2. M2
M4 dan M3. Nah ini kan jalanannya luas. Baik, Bapak Ibu, jadi ini adalah blok M3, ini adalah blok M4. Blok M4 dan di sana blok M selanjutnya ya 6, 7, 8, 9 sampai 10, M10, baru di sana blok O. Sana adalah blok O. O9, 10, 11 sampai O20 insyaallah. Di sana ada. Di sana nanti O itu sampai O20-an. Jadi masih ratusan, Bapak Ibu nggak usah takut kehabisan. Kita terus bangun, yang penting kita ngimbangin kuota dari pemerintah. Kalau untuk bangun cepat. Bapak Ibu kalau puasa ke sini ini tuh belum jadi gitu loh. Sekarang udah berdiri seperti ini karena cepet banget. Padahal kemarin kepotong liburan Lebaran, para tukang itu pulang. Tuh. Jadi nanti Bapak Ibu sebulan lagi ke sini, lihat deh, pembangunannya cepet banget. Ya. Mari. Tuh, seperti itu. Jadi ini lagi dibangun blok M 6, 7, 8, 9, 10, nanti O itu sampai O20. Gitu. Jadi ratusan, banyak banget. Jadi di sini lebih semarak. Di sini juga ada RTH, ruang terbuka hijau. Di sana juga ada RTH. RTH itu bisa buat taman, buat bisa sarana olahraga dan lain sebagainya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pondasinya di bawah itu kita pakai batu kali, baru di atasnya seluk. Rumah subsidi itu jarang yang pakai batu kali, biasanya langsung tanah di atasnya kasih seluk langsung, nggak pakai batu kali. Sini batu kali dulu, baru seluk. Terus tiap rumah itu ada cakar ayamnya 2 depan belakang, gitu loh. Itu ada cakar ayamnya depan belakang. Gitu. Jadi benar-benar kualitasnya menurut saya ya di atas rata-rata rumah subsidi. Gitu. Lihat juga tuh baja ringan, plafonnya juga pakai holo, semennya pakai 3 roda. Terus batakonya kita produksi sendiri, warnanya itu abu-abu, jadi memang semennya kelihatan gitu. Jadi nggak, kalau batako di pasaran kan warnanya coklat, kita udah abu-abu. Pasirnya juga lihat, pasirnya yang berkualitas, nggak pasir yang kelihatan tanah gitu. Seperti itu. Ini bisa dilihat-lihat nanti pembangunan blok O selanjutnya di sana. Jadi masih Bapak Ibu pokoknya fokus melengkapi berkas saja. Ya. Tanpa ada biaya uang apapun, Bapak Ibu di ACC akad bayar, nggak di ACC nggak usah bayar uang apapun. Ya. Biasanya kalau nyampe akad berapa bulan? Itu dia Bapak Ibu, kita mengimbangi kuota. Sebenarnya kalau ada kuota kita masukkan ke bank, sebulan juga udah bisa akad. Tuh. Cuma kan kayak blok G itu kan kita mengimbangi kuotanya, bisa ya Mas? Ya. Ya. Sip. Ya. Ya. Jadi kita mengimbangi kuota karena blok G itu baru akad bulan ini, blok G. Mungkin blok M kita prediksikan ya Juni Juli gitu. Blok O ya Agustus September akhir, tergantung kuota. Jadi dulu Bapak Ibu ketika pertama kali perumahan ini dibangun nggak ada kuota subsidi, hampir 1 tahun nggak ada akad. Karena waktu itu memang nggak ada kuota gitu loh. Seluruh Indonesia bukan hanya perumahan sini. Nah kemarin tahun 2021 itu ada kuota, rata-rata ya orang daftar langsung akad, sebulan langsung akad. Tapi kuotanya kan terbatas. Yang sekarang itu blok G aja baru akad bulan ini. Blok M kemungkinan ya Juli lah gitu. Blok O kemungkinan ya Agustus September gitu. Itu prediksinya sih seperti itu. Buat nabung ya ini. Jadi fokus lengkapi berkas saja. Kita prediksikan sih sampai O itu tahun ini sudah akad semua. Sampai O, Bapak Ibu itu kita prediksikan tahun ini akad semua. Kita targetkan gitu. Makanya Bapak Ibu segera lengkapi berkas saja. Kalau nunggu tahun depan, antisipasi harganya naik, DP-nya naik normal. Karena untuk jadi SHM itu DP all-in-nya normalnya itu 23 juta. Kok di perumahan lain ada yang lebih murah
SHM enggak. Jangan hanya cuma HGB gitu. Hak guna bangun. Kalau di sini kan Bapak Ibu langsung jadiin sertifikat hak milik dan tipenya tipe terbesar lagi 36. Tipe 36 itu harusnya seperti yang di depan. Kalau tipe yang terbaru ini seharusnya ini 48 karena sekeliling rumah itu tingginya udah 3 meter, itu udah jadi rumah semua, itu 48 aturan gitu loh. Cuma kalau dimasukkan ke bank 48 kan Bapak Ibu nggak bisa subsidi, jadinya komersil gitu. Ini kalau dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini harusnya tipenya 48 ini, karena keliling sampai belakang itu udah ketinggian 3 meter gitu, tapi tetap dihitungnya 36. Gimana nggak baiknya developer coba. Tapi tetap Bapak Ibu ya, silakan survei di tempat lain. Ini banyak tuh perumahan, banyak banget. Silakan disurvei juga, cari yang memang terbaik menurut Bapak Ibu, monggo. Baik, itu saja survei kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, bisa jodohnya punya rumah di sini, dan pekerjaannya juga langgeng ya, dan semuanya diberikan aman, selamat, lancar, barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.